Halo, halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman yang saya cintai ya, dari seluruh jagat raya Facebook ya, per Facebookan ya, teman-teman yang setia selalu ya dalam menemani saya dalam melaksanakan Facebook Live yang pada hari ini adalah merupakan sesi yang kedua guys ya, dari di live yang ke-82. Ini saya tidak bisa begini-begini ya, karena untuk menghindari apa ini lampu lah ya, tidak kurang bagus gitu loh kelihatannya ya. Jadi ya agak-agak menunduk sedikit ya. Oke. Alhamdulillah saya selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehingga selalu bisa konsisten dalam melakukan Facebook Live ya, maupun ini juga di YouTube ya, di YouTube Live gitu ya. Ya berkat ya doa dari teman-teman ya, sehingga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang dari suatu apapun. Demikian juga saya berharap, saya doakan juga kepada teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, dan selalu ya dalam menjalani kehidupan ya di ini mudah-mudahan diberikan kelancaran ya, keberkahan dan juga kesehatan tadi ya. Oke. Saya ingin ini sedikit lah ya, kita coba untuk ini untuk kita lakukan pemeriksaan ya guys ya, karena kalau ya mungkin ada sesuatu ya nanti ya, sehingga kan kita harus berjaga-jaga begitu ya. Begini ya. Oke ya, kita mulai ya, kita start ya. Ini kita lihat ya, ini terlalu tinggi, mosok ya. Ya di sini sistolnya 174, kemudian diastolnya adalah 84 ya. Tekanan darah jantungnya itu 72 ya. Ini ya, kita ulangi lagi ya guys ya. Kadang-kadang itu ya, ini sudah lama nggak kita pakai ya, dan coba kita 2 kali ya. Kita stop lagi. Coba ya, coba kita stop, kemudian kita start lagi. Nah yang kedua ini 146
ya, diastolnya 146, kemudian diastolnya adalah 87 ya. Ya. Nah ini biasanya memang harus 2 kali ya kita itu ngecek ya. Ya sebentar ya guys, ini saya ambilkan ya yang mau saya tunjukkan pada kalian guys. Sebentar, oke. Lokasi oke, terima kasih ya. Jadi ini tadi adalah yang bisa saya lakukan untuk diri saya sendiri ya. Di rumah itu saya selalu ini ya, kita sebagai satu ya, memang kita sebagai sebagai tenaga ya, katakanlah kita itu melayani masyarakat ya untuk kesehatan ya, dalam bidang kesehatan. Walaupun latar belakang kita bukan kesehatan, tapi kita berusaha untuk memberikan solusi ya dengan didasarkan ya yang lebih banyak itu adalah dari pengalaman, tapi juga kita itu membaca-baca, kemudian bertanya pada yang berkompeten ya, tenaga expert ya yang ada di perusahaan kami ya. Kemudian kita selalu dibimbing, selalu ada tanya jawab, ada konsultasi begitu ya, sehingga kita sedikit banyak ya bisa membantu masyarakat di luar sana yang mempunyai keluhan ya, keluhan tentang kesehatannya ya. Nah di sini tadi kita mengambil judul adalah lawan hipertensi dengan cara yang aman begitu. Nah, hipertensi itu apa sih sebetulnya ya? Hipertensi itu adalah istilah medisnya ya. Kalau bahasa kita ya tekanan darah tinggi begitu ya. Nah, ya, kondisi tekanan darah tinggi ini ya bisa saja dapat menyebabkan berbagai macam komplikasi ya. Yang artinya membahayakan ya, komplikasi kesehatan ya, yang sedikit banyak itu membahayakan, misalnya penyakit jantung, kemudian stroke bisa ya, dan sampai kematian ya kalau tidak kita perhatikan, kita jaga kesehatan kita cek selalu ya, kesehatan kita ya. Tekanan darah ini ya seperti silent killer ya, pembunuh yang diam-diam begitu ya. Jadi ya kita sebaiknya itu ya selalu berhati-hati ya. Nah, seorang itu dapat mengalami tekanan darah tinggi jika semakin banyak darah yang dipompa oleh jantung itu ya, dan akibatnya bisa menyempit pembuluh darahnya ya pada arterinya ya. Nah hipertensi ini bisa dilihat atau bisa dideteksi ya dengan cara tadi ya, pemeriksaan secara rutin pada tekanan darah ini ya. Nah pada tekanan ini ada 2 sistol dan diastol begitu ya. Nah, seseorang bisa dikatakan itu mengalami hipertensi jika angka pada sistol ini ya, pada tekanan darah sistolik ini dari 2 kali pemeriksaan ya, itu memperlihatkan hasil yang lebih besar dari 140 mm air raksa ya.
Nah itu. Nah tadi saya itu yang pertama mungkin kurang akurat atau gimana ya toh. Nah, yang kedua tadi 146. Nah ini ada kaitannya dengan usia ya. Kalau semakin tua ya, semakin usianya itu usianya itu banyak ya, maka tekanan darahnya juga agak tinggi. Oke, selamat malam Kak Afid Santoso yang sudah hadir. Terima kasih ya sudah hadir di sini. Nah, gitu ya. Ya. Ini tadi itu jadi itu juga dipengaruhi oleh ini umur ya. Nah, jadi kalau umurnya itu ya apa itu di atas ya katakanlah ya usia tua ya, maka bisa tekanan darahnya itu cenderung tinggi, tapi ya memang harus tinggi biasanya ya 100 di atas 140 ya biasanya ya. Tapi kalau usianya masih muda ya artinya di antara 120-an gitu lah ya. Oke. Nah, jadi sangat relevan atau berbanding lurus ya, berbanding lurus dengan usia ya. Tekanan darah itu biasanya berbanding lurus dengan usia. Nah untuk yang kalau sudah tua kemudian tekanan darahnya ya tidak sesuai, misalnya katakanlah 120, nah itu juga bisa dipertanyakan apakah itu bagus atau tidak ya, karena biasanya banding lurus dengan usia ya. Nah penyebab hipertensi itu ada dua penyebabnya, ada primer dan sekunder. Kalau primer itu terjadinya atau kita menderita hipertensi itu karena secara perlahan-lahan ya, bertahap, selama bertahun-tahun ya. Nah itu bertahap gitu, itu primer ya. Nah kemudian yang sekunder itu biasanya itu karena mempunyai riwayat penyakit ya. Nah sehingga ini itu biasanya tiba-tiba begitu ya, terjadinya itu secara mendadak begitu. Nah dan ini sangat mengkhawatirkan ya. Ini lebih berbahaya daripada yang yang primer ya. Nah jadi yang sekunder itu lebih berbahaya karena itu biasanya karena ada kondisi kesehatan yang menyebabkan itu ya. Nah sehingga kalau terjadi hipertensi kadang-kadang malah secara tiba-tiba ya, dan lebih tinggi tekanan darahnya daripada yang penyebab hipertensi secara primer tadi ya. Nah, kemudian faktor resiko daripada hipertensi ya, yaitu ini memiliki usia di atas 60 tahun ya. Nah apakah yang muda tidak mungkin akan hipertensi ya? Mungkin saja ya, mungkin saja. Nah itu ya, indikasinya adalah yang normal kan 120 itu untuk yang muda-muda itu. Nah sehingga kalau di atas itu ya bisa dicurigai ya, bisa dicek ya secara lebih detail lagi ya. Nah ini jadi biasanya usia di atas 65 tahun gitu ya, di atas 65 tahun. Kemudian biasanya itu sering konsumsi garam secara garam tinggi ya, katakanlah sukanya asin begitu ya. Nah sebaiknya ya harusnya dikurangi begitu ya, apalagi menyadari lah kita sudah berumur ya, sebaiknya kita mengkonsumsi makanan yang mengurangi garam-garaman ini ya. Nah kemudian yang menjadi juga risiko
hipertensi itu adalah biasanya obesitas ya gitu ya. Lagi-lagi obesitas itu ya dapat mempengaruhi segalanya. Oleh karena itu ya bisa dijaga ya, dijaga supaya tidak supaya tidak berlebihan lah berat badannya ya. Oh, putus-putus. Iya, iya, Pak Ismail. Biasanya itu ini sinyalnya itu kalau saya pakai yang ini tidak langsung dari Facebook ya seperti ini. Ya ini tidak langsung dari Facebook, tapi langsung muncul di Facebook Pak Ismail. Terima kasih ya koreksinya. Nah, biasanya setiap beberapa menit itu ada timbul transmisi tidak stabil begitu, sehingga hasilnya ini ya seperti terputus-putus begitu ya. Ini lancar ini ya, tidak ada tulisannya di situ ya. Kemudian riwayat keluarga yang mempunyai ini mempunyai penyakit hipertensi ya. Nah itu ya, tentunya dengan kondisi kesehatan yang sama. Kemudian ya, ini juga bisa menjadi resiko menjadi hipertensi tadi ya. Kurang konsumsi buah dan sayur-sayuran ya. Jadi ini sangat penting ya. Nah, sangat penting untuk hidup secara sehat ya. Nah, terutama makanannya itu ya. Nah, dikurangi garamnya, kemudian dikurangi gulanya, dan juga konsumsi buah dan sayuran begitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah jarang berolahraga atau kurang aktivitas lah ya, kurang aktivitas ya, sukanya hanya duduk saja ya, atau melihat atau menonton televisi saja sehingga kurang bergerak ya. Nah, sebaiknya itu lakukan olahraga ya secara rutin walaupun hanya sebentar begitu ya. Nah, kemudian kurangi ya konsumsi yang mengandung minuman ya, atau makanan atau minuman yang mengandung kafein ya. Nah, sepertinya ini seperti ini transmisinya adalah terputus ya. Nah ini ya, jadi mengurangi ya berlebihan makanan atau minuman yang mengandung kafein gitu. Kemudian sebisanya, karena ini juga merupakan faktor risiko daripada hipertensi ya, kita mengurangi atau menghilangkan kebiasaan merokok terutama bapak-bapak ya. Nah, kemudian ya sebaiknya dihindari minuman yang beralkohol ya. Nah, sekarang ini sudah kelihatannya sudah agak berkurang ya minuman yang beralkohol ya, kecuali di lingkungan tertentu begitu ya. Kalau kita lihat ya di lingkungan sekitar kita, karena kita ya ini transmisi di lingkungan kita kadang-kadang itu ya kita sudah lebih banyak ya untuk contoh-contoh ya di sekitar kita yang suka itu ada di masjid dan seterusnya ya, sehingga untuk minum alkohol ini ya sekarang sudah berkurang atau bahkan mungkin tidak ada ya. Menurut perasaan saya tidak ada ya, kecuali ya memang itu yang di lingkungan yang seperti itu ya. Nah, kemudian stres ya. Nah, tingkat stres yang tinggi itu juga akan meningkatkan hipertensi. Mereka itu jaga ya supaya tidak stres begitu ya. Nah, kemudian kalau kita mempunyai misalnya penyakit diabetes atau mungkin ginjal atau ya pokoknya penyakit yang kronis ya. Nah, itu biasanya juga untuk resiko hipertensi itu sangat terbuka ya.
Nah, kemudian juga ini ibu hamil ya. Oleh karena itu ibu hamil ya setiap bulan harus kontrol ya, ke ke tempat pemeriksaan ya, puskesmas ataupun bidan ya yang di yang sudah merupakan langganannya begitu ya, supaya bisa mengetahui setiap saat tekanan darah tingginya itu tadi ya, supaya bisa dikontrol dengan sebaik-baiknya ya. Nah, gejala-gejala hipertensi itu apa sih? Nah, yang umum itu ya sakit kepala ya. Nah, biasanya kalau kita itu sakit kepala ya, itu merupakan indikator daripada hipertensi ya. Nah, biasanya segera kalau kita orang umum, aduh ini kok maaf ya. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Agak batuk. Ya. Biasanya kalau orang yang sakit kepala itu ya, dengan cepat tanggap itu langsung beli obat di warung gitu. Nah, itu tidak mengatasi masalahnya ya, hanya mengatasi ini mengurangi rasanya begitu aja ya. Nah, dan itu kurang baik ya kalau terlalu banyak obat kimia yang masuk ya. Nah, itu akan ada efek yang lain ya. Nah, karena itu jaga supaya tidak kita menderita sakit kepala ya, dengan tadi ya, konsumsi ya, yang sehat-sehat ya, jangan terlalu banyak yang ini misalnya daging ya, kemudian ini terlalu banyak garam dan sebagainya seperti yang kita sebutkan tadi ya di atasnya. Nah, kemudian bisa itu juga kadang-kadang ada yang suka mimisan katanya ya. Nah, kemudian yang jelas itu adalah nyeri dada ya. Nah, nyeri dada itu bisa menjadi gejala daripada hipertensi ya. Kemudian telinganya berdengung, kemudian bisa sesak nafas ya, dan aritmia ya, menderita aritmia yaitu ya yang mengarah ke jantung begitu ya. Nah untuk yang lebih berat ya, hipertensinya yang termasuk yang berat itu gejalanya itu bisa berupa kelelahan, bisa sampai muntah atau mual begitu ya. Kemudian merasa cemas ya, dan tremor otot ya. Nah, kemudian suka ini merasa cemas ya. Nah, nyeri di dada, dan yang paling parah itu biasanya ya adanya darah dalam urin ya, ini ya yang mestinya sudah sangat parah sekali ya. Nah, ini semua ini adalah saya ambilkan bahannya dari Halodoc ya. Nah, itu hipertensi bagaimana, dan gejalanya bagaimana, kemudian indikatornya atau ya kalau kita ukur ya pakai dengan tekanan darah ini ya, sistoliknya berapa dan diastoliknya berapa, itu bisa kita cek ya dari situ. Nah, semuanya itu tadi adalah saya ambilkan dari dari ini yang di share ya, oleh Halodoc ya gitu ya. Nah, untuk maka supaya kita bisa melawan hipertensi ya, maka ya yang bisa kita lakukan adalah merubah pola hidup ya, dari yang tidak sehat menjadi lebih sehat lagi ya. Nah, dan tentunya bisa mengatur pola makan secara rutin ya.
asupan gizinya yang tinggi, ditambah dengan air minum ya, air minum putih yang secara rutin ya. Harus ini air putih ini adalah sangat-sangat potensial ya, sangat bagus ya untuk segala kondisi begitu ya. Nah, kemudian ini olahraga tentunya ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah merubah pola hidup kita menjadi lebih sehat lagi ya, dengan makan makanan sayuran, kemudian buah-buahan ya, yang sehat ya, yang menyehatkan ya. Kemudian ini air minum, air putih ya, secara maksimal ya, minimal itu adalah 8 gelas ya, kalau lebih boleh saja ya, lebih baik ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kita lakukan olahraga, walaupun hanya jalan kaki ya, beberapa menit ya, 30-an menit begitu ya. Pokoknya yang sederhana ya, olahraga yang menggerakkan tubuh kita ya. Nah, untuk melengkapi pola makan yang sehat tadi, sebaiknya kita itu konsumsi suplemen yang dapat membantu ya, menurunkan tekanan darah tinggi terutama ya, atau ini bisa membantu pencernaan ya, supaya lebih sehat lagi begitu ya. Nah, apa itu suplemen yang kita sarankan di sini adalah yang pertama adalah K-liquid chlorophyll. Nah, K-liquid chlorophyll ini ya mengandung daun sari klorofil ya, dari daun alfalfa gitu ya. Nah, ini nutrisinya ya, hampir ya, banyak sekali ya nutrisinya ada di sini ya. 68 nutrisi ada ya, tercampur di sini ya. Kemudian ini kadar klorofilnya yang dari daun alfalfa itu ya 4 kali lebih banyak daripada klorofil yang kita temukan di tanaman yang lain begitu ya. Jadi ini 4 kalinya lebih banyak klorofilnya daripada di tanaman yang lain ya. Nah, ini diperoleh dari daun alfalfa tadi ya, sativa medicago hampir lupa ya. Nah, kemudian banyak nutrisinya ya, lebih banyak ya, 68 macamnya ya. Nah, ini yang utama itu bisa mendetok dalam tubuh kita, ini yang utama ya. Jadi untuk kita itu supaya lebih sehat lagi, pencernaan kita sehat ya, sehingga tekanan darahnya itu kita tidak sempat untuk meninggi ya, kita konsumsi K-liquid chlorophyll ini ya. Nah ya, langkah awal dia akan mendetok ya. Di samping itu adalah ya memberikan nutrisi ya pada tubuh kita ya, sehingga menjadi lebih sehat begitu. Nah, yang kedua itu adalah K-omega squua ya, K-omega squua. Ini berupa kapsul. Nah, ini berupa kapsul. Nah, ini berupa kapsul ya. Nah, soft gel begitu ya. Nah, ini mengandung omega 3 dari ikan salmon ya, dan juga squalen ya dari ikan hiu ya, hazem. Nah, ini. Kemudian ditambah dengan vitamin D begitu ya. Nah, semuanya itu adalah bekerja untuk menjaga dan menstabilkan tekanan darah kita ya. Nah, ini pokoknya bekerjanya itu adalah di pembuluh darah. Nah, biasanya tekanan darah itu adalah menyempit ya. Nah, sehingga itu akan terjadi tekanan darah yang tinggi ya. Nah, untuk melebarkan pembuluh darah dengan pakai
K omega squat ini ya akan lebih bisa mengatasi masalah pembuluh darah di sini ya gitu. Nah di samping untuk ini menstabilkan tekanan darah juga menaikkan kadar oksigen pada sel darah merah ya, sehingga sel darah merah itu sehat begitu ya. Nah, karena banyak oksigen yang ada di dalamnya begitu ya. Nah begitu. Nah, ini adalah dua kombinasi yang sangat ideal ya dalam menangani ya khususnya itu tekanan darah hipertensi ya, lebih khusus lagi lebih bisa untuk ini kadar kolesterol ya supaya tidak meningkat begitu ya. Pokoknya ini adalah sangat bagus untuk yang namanya peredaran darah ya. Dan juga mestinya jantung juga ya. Nah kemudian karena tadi kan tekanan darah itu bisa ini karena ini nyeri dada begitu ya, nyeri dada, kemudian sesak napas atau aritmia ya, itu juga berhubungan dengan tekanan darah ya. Maka konsumsi dua suplemen ini ya sangat bermanfaat ya. Nah ini kalau beli satu-satu lebih mahal, tapi kalau kita membeli satu ini paket ya, namanya paket kolesterol ya, nah ini akan lebih murah. Nah cara belinya juga di distributor yang resmi ya daripada PT Kering ya, atau bisa dari ini Kimat ya, dari satu aplikasi ya yang bisa di-download lewat Play Store ya untuk smartphone, dan di App Store ya buat yang yang iPhone ya. Nah itu dari situ akan mendapatkan cari ya yang ini produk yang berpasangan ini ya, yaitu ini paket untuk kolesterol ya, harganya lebih murah dibanding kalau kita membeli satu-satu ya. Itu saran saya. Sekaligus kita bisa membeli klorofil dan juga omega ya dalam satu dalam satu kesempatan ya, dengan adanya program kolesterol ini gitu ya. Nah, oke ya, saya kira itu ya. Jadi hipertensi itu sangat dekat dengan kita ya. Banyak orang-orang di sekitar kita ya suka mengeluh ya darah tinggi begitu ya. Ya, seperti itu, seperti di mulut ya, semua orang aku darah tinggi begitu ya, siraku ngeluh dan seterusnya ya, biasa itu ya. Oleh karena itu ya kalau bisa ya secara rutin diperiksakan ya tekanan darahnya ya. Ya cukup murah untuk kita periksa sekarang di tempat-tempat itu, misalnya di apotek atau toko obat itu biasanya ada ya jasa untuk ini mengukur tekanan darah tinggi ya. Nah kita ya di rumah ya selalu siap sedia ini, jadi bisa membantu teman-teman ya yang mungkin mempunyai keluhan itu ya, sehingga kami bisa memberikan solusinya ya. Nah kalau kita mengetahui tekanan darahnya ya, maka kita bisa memberikan solusinya ya gitu. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini ya. Jadi selalu waspada dengan hipertensi ya, karena ini adalah silent killer ya. Ya, yang diam-diam itu bisa menyebabkan kematian ya, dan itu ada beberapa faktor ya. Nah sebisanya kita kurangi faktor-faktor pencetusnya itu ya, dengan
mengubah pola hidup ya menjadi lebih sehat lagi ya, baik itu dari konsumsi makanannya, kemudian dari kebiasaan sehari-hari ya. Nah, ya maka kita rubah ya supaya hidup kita menjadi lebih tenang, lebih sehat begitu ya. Terasa hidup itu selalu happy begitu ya. Jangan kita mikirkan ya darah tinggi terus ya, karena itu bisa kita selesaikan, kita atasi ya dengan cara yang sederhana, yaitu merubah pola hidup ya menjadi lebih sehat saja gitu ya. Nah, sebaiknya juga didampingi dengan 2 produk ya, yang ini menjadi andalan dari PT Keling Indonesia ya. 2 produk ini ya sangat legendaris ya, sejak tahun 2002 ini sudah ada di Indonesia dan sudah dikonsumsi oleh sudah terjual 50.000 botol, 50 juta botol ya. Nih bisa terjual ini ya kemarin. Kemudian ini juga sangat bagus karena ini ya bisa menyelesaikan masalah-masalah tentang pembuluh darah dan juga jantung ya. Nah, ini karena masyarakat Indonesia ya masih sangat banyak ya yang menderita dalam hal tekanan darah dan juga jantung begitu ya. Nah, ini sangat bagus begitu ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila dalam menyampaikan ya masih kurang jelas. Nah, supaya lebih jelas bisa konsultasi secara langsung ya kepada kita ya, atau mungkin bisa lewat aplikasi Khidmat tadi di fitur MyDoc ya. Nah, bagaimana ciri-ciri daripada hipertensi, kemudian ceritakan berapa tekanan darah Anda, kemudian bagaimana caranya mengatasi ya. Secara lengkapnya bisa teman-teman berkonsultasi di fitur My Dokter ya. Nah, kami hanya bisa membagikan sekelumit saja ya tentang hipertensi ini ya. Nah, dan sekaligus solusi yang bisa teman-teman lakukan ya untuk ini supaya tidak hipertensi ya. Begitu. Sekali lagi mohon maaf apabila kurang banyak info yang saya berikan ya pada malam hari ini. Nanti kedepannya karena kita selalu live ya, maka akan kita berikan lagi di lain kesempatan ya. Kita tambahkan informasi-informasi yang masih kurang yang bisa mendukung ya, bagaimana cara mengatasi hipertensi gitu ya. Oke, sudah malam, maka kita akhiri live kita pada malam hari ini dengan akhirul kalam dengan bacaan hamdalah ya. Sudah bisa menyampaikan kepada teman-teman di sini ya mengenai info yang bisa bermanfaat ya bagi teman-teman ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.